Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Ditemani rintik hujan. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam gelombang, masih bab ke-9 mengenai getaran, gelombang, dan juga bunyi. Kita langsung saja untuk nomor yang pertama. Perhatikan contoh gelombang berikut. Gelombang yang bukan merupakan contoh gelombang mekanik ditunjukkan oleh nomor. Nah, pengertiannya terlebih dahulu bahwa gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium atau zat perantara. Nah, sebaliknya lawan dari gelombang mekanik adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium, tidak memerlukan zat perantara. Nah, kita bisa evaluasi kita satu-satu ya. Gelombang radio tanpa zat perantara, gelombang tali perlu zat perantara, radio itu elektromagnetik, tali itu mekanik, pegas mekanik, radar elektromagnetik, air itu mekanik, butuh medium. Jadi yang merupakan elektromagnetik adalah radio dan radar, yaitu 1 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya. Nah, ini soal yang kompleks itu yang seperti ini, soal Hodge seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Beberapa pernyataan yang mungkin berkaitan dengan gambar tersebut adalah pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut ditunjukkan oleh nomor. Kita evaluasi satu persatu ya. Yang pertama. Poin yang pertama, jumlah gelombang 3 gelombang. Dilihat, ini merupakan gelombang transversal. Gelombang transversal itu satu gelombang itu sama dengan satu bukit, satu lembah. Ya. Nah, ini ada 2 bukit, 1 lembah, berarti dikatakan mestinya adalah nilainya berapa? 1,5 gelombang. Ya. Bukan 3 gelombang. Jadi pernyataan 1 salah. 2, pernyataan kedua. Panjang gelombang 0,6 meter. Ya. 0,6 meter. Kita lihat. Ini 1 lembah saja itu 60 cm. Sorry, ini bukit ya. 1 bukit saja 30 cm. Ya. Kalau yang namanya 1 gelombang, 1 lambda, 1 gelombang itu seperti ini ya, panjang gelombang. Itu sama dengan 1 bukit, 1 lembah. Nah, maka lambdanya berapa? 30 ditambah 30 sama dengan 60 cm. Nah, 60 cm itu sama dengan berapa? 60 cm itu sama dengan 0,6 meter. Nah, seperti ini. Jadi pernyataan yang kedua adalah benar. Benar ya. Kemudian yang ketiga, amplitudo gelombang adalah 40 cm. 3 amplitudo itu sama dengan di sini 0,4 meter. 0,4 meter kalau dijadikan senti tentunya dikalikan 100 ya, 0,4 kalikan 100 itu sama dengan 40 cm ya. Jadi ini pernyataan juga benar yang ketiga. Kemudian pernyataan yang keempat, kita evaluasi periode gelombang adalah 0,75 sekon. Nah, kita lihat di situ periode gelombangnya 0,75 sekon. Apakah benar? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk merambat satu gelombang penuh. Nah, gelombang penuh itu kan dimulai dari 1 sampai dengan ini, titik ini. 1 bukit, 1 lembah. Waktu yang dibutuhkan berapa? 0,5 sekon. Ya. Mestinya 0,5 sekon. Jadi kalau ini 0,75 sekon berarti pernyataan tersebut salah. Maka kita teliti yang kelima. Ini mestinya benar. Frekuensi gelombang 2Hz. Ya. Frekuensi gelombangnya 2Hz. Apakah benar frekuensi? Kita evaluasi dari periode 1 per T. T-nya berapa? 0,5. 1 dibagi 0,5 sama dengan 2Hz. Selesai. Jadi pernyataan yang benar adalah 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Berikutnya nomor 3. Hampir sama ya. 2, 3, 5 tadi yang D ya. Soal Hodge lagi di sini.
Perhatikan gambar dan pernyataan berikut. Pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut ditunjukkan oleh nomor, kita evaluasi satu persatu. Ini katakanlah ini gelombang X ya. Gelombang X, kemudian yang satunya gelombang Y. Yang pertama kita evaluasi jenis gelombang. Nah, ini jelas gelombang transversal ya, karena dia arahnya tegak lurus. Arah lambatnya. Berarti ini transversal. Ini longitudinal. Longitudinal. 2. X memiliki jumlah gelombang sebanyak 3. X ya, X ini, oh ini X ya. Nah, kalau X itu mestinya rapatan renggangan, itu satu gelombang. Ini ada 2 rapatan, 2 renggangan, mesti 2 gelombang. Berarti 1 salah. Kemudian 2, gelombang X dan gelombang Y memiliki panjang gelombang yang sama besar. Panjang gelombangnya ini 150 cm itu untuk 1,5 gelombang. Ya kan? Berarti kita bisa menuliskan untuk panjang gelombangnya ya, lambda nomor 2 ya tadi ya. Sebentar. Jenis gelombangnya ini tadi berapa ini? Yang X ini tadi 1,5. Kalau yang ini adalah 2. Tapi ini pernyataan 1 salah. 2. Gelombang X dan Y memiliki panjang gelombang lambda ya, seperti ini. Lambda itu sama dengan L dibagi N. L-nya 150 dibagi berapa itu? 1,5. Nah, ini dalam meter ya. 150 cm kalau dijadikan meter itu kan 1,5. Berarti 1,5 dibagi 1,5 sama dengan 1. Ya, 1 meter. Kemudian yang sebelah sini lambdanya berapa? Lambdanya adalah sama L dibagi N. Panjangnya adalah 200 cm itu sama dengan 2 meter dibagi dengan N-nya. N-nya jumlah gelombangnya itu kan ada 2 nih. Rapatannya 2, renggangannya 2. Kalau untuk longitudinal, 1 gelombang penuh itu 1 rapatan, 1 regangan. Berarti 2 meter dibagi 2 sama dengan 1 meter juga. Berarti pernyataan 2 ini benar. Selanjutnya yang ketiga. Periode gelombang X adalah 0,4. Periode berarti T ya. T sama dengan T itu sama dengan 0,5 TX ini. Periode yang sebelah sini itu Y ya. Ini gelombang X. TX sama dengan T itu kan rumusnya periode ya, sama dengan N per periode itu T per N. T-nya 0,6 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 0,4 sekon. Sedangkan ini TY-nya adalah T-nya 0,4 dibagi 2. 0,4 dibagi 2 ya. Sebentar. 0,4 dibagi 2. Ya benar. 0,2 sekon. Sebentar. 6 dibagi, sebentar, ini 6, kalau 0,6 dibagi 1,5 itu kan sama dengan 6 per 15. Kan seperti ini. Ini kalau dibagi 3 itu dapat 2 per dibagi 3 2 per 5 sama dengan 4 per 10. 0,4 benar. Nah, pernyataan 3 salah juga ya, mestinya seperti ini, tapi kok di sini X 0,4, Y nya 0,2 benar. Sorry 3 benar. Terus yang keempat, gelombang X merupakan gelombang transversal. Benar ya, transversal. Gelombang Y ini longitudinal, itu juga benar. Berarti 4 benar.
Kemudian yang kelima, masalah cepat rambatnya ya. V itu kan sama dengan lambda per T. Nah, di sini kita bisa menulis bahwa V sama dengan lambdanya berapa? Lambdanya 1 meter dibagi 0,4 ya, sama dengan 10/4 sama dengan 2,5 meter per sekon. Kemudian V yang sebelah sini adalah sama juga 1 meter dibagi 0,2 sekon. Itu sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 meter per sekon. Nah, beda ini. Berarti 5 salah. Yang benar adalah 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Yaitu yang C. Selesai. Kemudian yang B. Nah, ini ada, perhatikan gambar gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ada rapatan dan renggangan ya. Apabila jarak titik P sampai dengan V ditempuh dalam waktu 1,4 sekon, hitunglah besar frekuensi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang tersebut. Nah, kita hitung dulu. Ini yang B ya. Kita hitung rapatannya. Rapatannya itu yang hitam ini. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 rapatan. Kita hitung renggangannya. 1, 2, 3. 3 regangan. Nah, kita bisa mengatakan bahwa kalau ada 4 rapatan dan 3 regangan, itu kita bisa katakan 3,5 gelombang. Atau kita bisa menulis bahwa N sama dengan 3,5. Seperti ini. Kemudian L-nya atau S-nya ya, S kita bisa tulis pakai L boleh, pakai S boleh, atau panjang gelombang itu menempuhnya sejauh berapa. Nah, itu dituliskan L dengan sama atau S bisa. Sama dengan 42 cm. Kemudian T-nya itu sama dengan 1,4 sekon. Nah, kita diminta untuk mencari frekuensinya. Frekuensi sama dengan N per T. N-nya berapa? 3,5 dibagi 1,4. Sama dengan 35 dibagi 14 bagi 75 bagi 72 sama dengan 2,5 Hz. Selesai. Kemudian kita juga bisa menghitung periodenya. T itu sama dengan 1 per frekuensi sama dengan 1 per 2,5 sama dengan 10 per 25 ya, dikalikan 4. Ini dikalikan 4 juga berarti 100 per iya bener ya, 40. Balik 40 per 100. Coret-coret sama dengan 0,4. Bener ya? Periode, malah periodenya nggak diminta dicari, nggak masalah. Sekalian biar lengkap, berarti 0,4 sekon. Kemudian yang C, panjang gelombang atau lambda itu sama dengan L per N. Nah, L-nya berapa? 42 cm, itu sama dengan jadikan meter aja ya, 42, atau dijadikan cm juga nggak apa-apa. 42 cm dibagi N-nya 3,5 sama dengan 420 per 35. Kan gitu. Dibagi 7 dibagi 5 dibagi 7 dapat 5, dibagi 7 dapat 60. Ya kan? Berarti 60 per 5 sama dengan 12 cm. Nah, ini kalau dijadikan meter itu sama dengan 0,12 meter. Berikutnya yang D. Hitunglah cepat rambat gelombang. Cepat rambat itu V sama dengan lambda kali F. Lambdanya itu 0,12 meter dikalikan frekuensinya adalah 2,5 Hz. Seperti ini. V itu cepat rambatnya ya. 0,12. Ini paling gampang pakai cm per cm aja ya. Tinggal langsung dikalikan cm. 12 kali 2,5 itu sama dengan 24 ditambah berapa? 12 itu setengahnya itu 6, berarti 24 tambah 6 30 cm per sekon. Ini kalau mau dijadikan ke meter itu sama dengan 0,3 meter per sekon. 0,3 meter per sekon. Nah, selesai.
seperti ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pemahaman mengenai gelombang. Jadi silahkan kalian pelajari lagi mengenai ciri gelombang, jenis gelombang. Kemudian berikut rumusan yang berkaitan dengan gelombang, mulai dari periode, kemudian frekuensi, kemudian panjang gelombang, dan juga cepat rambat gelombang. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.